Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alasya Abdul Putri dari TRO 25 dengan NIM digit terakhir yaitu 119. Nah, kali ini saya akan melanjutkan. Nah, sebelumnya kan kita akan membahas project eh, project translator dan lain-lain, ada instalasi Python juga. Nah, sekarang kita melanjutkan tentang C++. C++ ini hampir sama dengan Python, tetapi ada perbedaannya. Nah, kita simak pembacaan berikut. Yang pertama yaitu pengertian C++. C++ ini adalah bahasa pemrograman tingkat menengah atau di middle level language atau yang merupakan pengembangan dari bahasa C. Uh, C++ ini dibuat oleh Charles Schwab pada tahun 1983 yang dikenal sebagai bahasa yang cepat, efisien, dan mendukung pemrograman berorientasi objek atau disebutnya OOP. Nah, perbedaan C++ dengan Python ini uh, menurut saya C++ ini tuh lebih lebih apa ya lebih diomongin lebih tinggi value-nya ketimbang Python, tetapi C++ ini lebih rumit, value-nya bagus tapi rumit gitu cara penempatannya, sedangkan Python Python itu ya masih di tengah tetapi juga ringkas gitu, gampang. Nah, C++ ini adalah bahasa pemrograman yang dikomplikasi, fokus utamanya adalah performa tinggi dan kecepatan maksimal. Jadi itu C++ itu lebih cepat gitu. Dan dia memberi kontrol penuh pada programmer untuk mengatur memori dan interaksi dengan hardware. Dan C++ ini ideal untuk membuat game, engine, sistem operasi atau program yang dibutuhkan kecepatan real time. Jadi itu C++ itu sangat cepat untuk membantu kalian dalam pemrograman dan membuat game misalnya. Nah, sedangkan Python ini adalah bahasa yang interaksi atau fokus utamanya adalah kemudahan dan kecepatan pengembangan. Nah, kodenya itu ringkas dan mudah dibaca, yang menjadikannya pilihan utama untuk data science, AI, atau ML, dan web development. Oke, lanjut. Nah, seperti contohnya, C++ itu kalau di analogi seperti kita tuh memasak sendiri. Nah, sedangkan Python itu seperti kita membeli di luar. Jadi C++ ini sangat kalau diomongin sangat sulit untuk dibuat pemrograman, maksudnya kayak pemrograman lebih rumit, dan sedangkan Python itu lebih ringkas dan cepat. Jadi seperti tadi, kemudahan dan kecepatan pengembangan. Nah, seperti Python ini seperti membeli di luar kan sudah jadi ya. Timbang harus memasak sendiri gitu. Harus menunggu, harus menuang, itu sedangkan beli hanya menerima saja. Oke. Nah, lanjut ini aplikasi tambahan C++ yaitu menulis kode dengan rapi, STL, OOP, template, dan IoT. Nah, saya akan baginya beberapa video. Tonton sampai habis ya guys. Oke, thank you. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Kita udah buat codingannya di sini uh, di mana ini namanya circuiting Kirkcard ya, buat biasanya tuh buat di Arduino. Nah, aku buat ini terus dengan aku udah kasih kode define LED red 1 itu 2, terus define LED red 2 itu ada 3, terus C++ kode void pin mode, terus kita output pin mode ID output, terus ini di kita tuh kasih waktu jarak lampunya itu sekitar 30 detik. Nah, setelah itu mati dan lanjut ke lampu selanjutnya begitu. Dan uh, ini aku masih bingung sih sebenarnya, ini aku masih buat tapi aku masih bingung sendiri karena kalau kita start solution
Harusnya ini nyala ya, guys. Iya, takut meledak. Nah, begitu. Jadi kodenya ini yang aku kasih ini. Jadi per lampu itu per lampu itu jadi matinya di setengah menit jadi 30 detik dan 30 detik 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 pokoknya 30 detik dan 30 detik begitu. Nah, lanjut. Oke, kita lanjut. Kita ke website dan kita cari namanya Blocky. Nah, ini tuh seperti kita tuh mempermudahkan. Misal kita tuh malas baca. Nah, ini tuh biar cara gampangnya biar kita tuh yang malas baca bisa mengerti akan halnya dengan kode-kode ini dengan seperti blok kode yang kita buat ini. Oke, bahasa Indonesia terus kita cari. Nah, ini tuh ikut seperti setelah juga karena hampir sama sih. Cuman ini C++ kan ya diomongin lagi se- uh, seperti high class-nya gitu, anjay high class ya. Bang ya, guys. Oke, oke, kita akan membuka di Visual Studio Code itu uh, s- di sini kita download dulu di for Windows karena ya gimana ya, aku sebenarnya di video ketujuh itu udah daftar dan aku udah sebenarnya udah lama banget, udah lama download ini, download Visual Code. Nah, habis itu kalau semisal udah kita tuh di sini kan ada downloadan ya, terus di situ terus kita install lagi, habis itu muncullah kode visual. Nah, visual code maksudnya saya. Nah, karena ini eh, karena saya udah download jadi gampang ya biar langsung login apa ataupun buka di Visual Studio Code-nya itu biar gampang. Jadi kita langsung aja. Oke, kita aduh itu lagi ada project saya yang sebelumnya. Kita don't save. Oke, kita, kita open file. Open file ya. SC. Ini. Ayo kita kasih folder terbaru. Ini kita ganti PS5. Nah, pertama ini video Alvaroku ya Allah, sorry. Kita PS card, nah ini udah kan, nah kita kasih di pertama.
Gimana ya caranya? Aduh, susah lagi. Bebas lah ya. Ini nggak ada ya. Mana lah. Langsung aja kali ya. Nggak usah buang waktu. Buang waktu banget nih. Terus kita cari ke marketnya kita. Nah ini. Nah aku udah download si plus-plusnya. Jadi kita langsung dan runner. Ada runner. Ini kita install juga. Kita install. Nah, otomatis di sini udah terdownload di VS Code-nya dan tersimpan di VS Code juga. Oke. Nah, ini udah si plus-plusnya kan udah ya guys. Runner-nya udah. Oke. Habis itu, oke. Karena kita belum ngecek apakah visual code-nya itu sudah tersimpan atau belum, kita tuh ngeceknya di kita. Nah, ini GJC Wing W, kita enter terus kita using GJC Wing W. Nah, sebelumnya kalian cek dulu apakah benar kalau C++ ini udah download belum di file kalian atau visi kalian, laptop kalian, entah apapun itu. Caranya itu ya kalian cek aja di mana ya, command prompt, cek aja terus apa ya, ketik visual code terus equipment terus gue lupa lagi, pokoknya itu terus kalian cek aja, kalian bisa GPT lah. Nah ini adalah kode-kode codingan yang mana ini sangat pusing ya. Jadi banyak banget. Ya nggak apa-apa sebenarnya, cuman ini lebih pusing ya Allah. Nah, setelah itu kita, nah ini ada tata caranya. Semisal kalian nggak paham, kita bisa lihat dulu di sini. Nah, BJJ version atau B++ ini itu tuh untuk ngecek Minghui installation. Berarti kita mengecek apakah Minghui itu Ming FSC Minghui-nya udah diinstal apa belum. Kita kita nah ini loh, ini nih command prompts. Terus kita cek GJJ version atau G++ version, kita coba ya. Kayaknya ada yang salah. Saya bentar. Coba. Ini GJS not recurring internal ataupun eksternal computer. Berarti antaranya file saya yang
Antaranya yang ketikan yang dari sini atau enggak, dari mana kalian ngeceknya. Biasanya aku ngeceknya di sini, cuman di sini internet eksternalnya bermasalah guys. Oke, coba lagi deh. Nah ini open Hello World. Oke. Oke, 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 oke. Oke, aku baca dulu, habis itu aku belajar lagi. Oke, ternyata dari perintahnya itu kita harus download yang nah, kita kan tadi di sini GCC, terus nah di sini tuh ada suruh direct link to the installer. Kita install. Nah, itu ada berapa ya? Ada sekitar 89 MB kayaknya. Nah, kita buat di situ dulu, kita tunggu sampai selesai. Habis itu kita buka. Nah, benar-benar ada lagi, ini harus disalin juga biar gak lama, jadi aku sekalian nyalin. Ini beneran doang ternyata ya. Oke, kita tunggu aja. Kita lihat, kita buka. Lama. Nah, oke, kita next, next, oke, next. Nah, ini juga masih download. Lumayan lama ya ini. Nggak apa-apa guys, kita tungguin. Kita tuh setia nungguin apapun yang terjadi. Tapi lumayan sedikit menguras waktu ya, tapi tidak apa-apa karena aku juga masih belum mengerjakan yang lain, jadi aku sekalian juga gitu. Ini semua. Bang, saya dari beritahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya. Oke, finish. Sorry guys, lama banget ya. Jika baru tahu. Tuh, loh, saya guys. Ini kan bener.
Loh, nggak bisa, bener guys. Waduh, ada yang salah ini. Apa yang ini? Coba. Oh, nggak bisa ya guys. Sorry. Oke, bentar ya. Oke, ternyata nggak bisa kalau gitu. Jadi kita pencet manual. Oke, kita enter. Nah, begini guys, munculnya di sini proses bikin stars. Yes. Oke, enter. Nah, jadi ini muncul semua. Set. Ada persenalnya juga di sini. Ini yang buat kayak gini siapa ya? Apa nggak pusing gini? Aja ngeliatnya pusing ya. Kawan-kawan kayak gini nggak pusing sama pusing loh kayak gini. Kok bisa orang-orang nggak pusing ya? Oke, kita tunggu ya guys. Karena cuma materi. Waduh, banyak banget ya Allah. Iya, iya ada 68. Oh, 52. Terpikir sorry, terus enter lagi. Nah, ini langsung proses dari perspektif. Jadi biasanya kalian perhatiin di search tab ya, ini disuruh buka di Windows kalian, Windows search kalian, klik ya, klik edit, variable, terus kalian klik add variable ini. Oke, banyak banget nih. Teman-teman tadi karena udah selesai, jadi langsung aja kita. Jadi langsung aja kita lanjut. Kita ngecek dulu di Windows. Nah, lanjut. Nah, di sini kan tadi gimana tadi? Di Nah, di sini kan ada step-stepnya. Enter saja. Nah, the installation tadi kan udah ya. Terus add the patch of your Minikube folder to the Windows patch and one variable by using the following step. Nah, yang pertama itu kita cari Windows, terus di setting to open your Windows setting. Oke. Oke, kita ketik oke, kita buka yang ini. Nah, oke, udah muncul kita. Nah, klik aja itu tadi. Tadi apa sih namanya? Edit the system at variable. Terus tuh muncul kayak gini, aduh, kembali lagi deh. Nah, setelah itu
klik aja di edit system environment variable. Nah, di sini terus kita klik, cari bagian apa ini? Nggak kelihatan. Bagian path. Nah, setelah itu oke, kita okein. Nah, kita cek dulu, takut ada yang salah. Kan, habis itu kita demo. Di mana? Aduh, lupa lagi ini. Kita coba lagi, habis itu kita kita langsung cek. Gimana ini? Jangan, kita cari dulu yang namanya component from. Terus kita tulis gcc version. Nah, alhamdulillahnya kita udah ternyata. Haha. Ini sama aja kita udah download di uh, di Windows kita. Setelah itu kita kembali lagi di Visual Code, tapi langsung di Windows aja. Kita nggak ada hasilnya. Ini dulu ya. Udah buka. Banyak banget. Oke, selanjutnya kita akan buka VS Code karena aku sudah buat codingnya. Ini yang pertama itu include stream processing. Sebenarnya ada satu huruf, tapi karena something ya di sini tuh nggak bisa, tetapi di lain-lain bisa gitu. Jadi nanti mungkin saya belajar lagi. Ini include stream, terus using namespace std, terus intermain, terus interx, terus code,
dengan itu halo lur, terus count search inputkan angka yang lu mau masukin, terus and change X, terus calls ini inputannya John, terus letternya itu dari 0 gitu. Nah, coba running, tapi kalau di running juga tetap nggak bisa sih guys. Nih ya, internet or it recommend or page file, karena filenya masih salah, masih bingung sih. Mungkin ya dalam pemrograman itu nggak mudah, jadi apapun itu kita tetap harus belajar dan uh, mengajarkan gitu. Jadi di sini tuh saya masih juga belajar ya, jadi nggak mudah juga gitu. Jadi saya ini buat kayak gini tuh juga masih bingung. Oke, ini masih karena kodenya excited di kode 1 ini ada waktunya juga ya. Oke, mungkin segitu dulu udah video dari saya. Apabila ada salah dari perkataan dan itu mohon maaf.